Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran tema 9 kali ini Ustazah akan menerangkan tentang materi sumber daya alam. Dalam hal ini materi IPS. Sumber daya alam. Di sini mengenai sumber daya alam ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam, yaitu 1. Pengertian tentang sumber daya alam, yang kedua macam-macam sumber daya alam, yang ketiga sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam sumber daya alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan proses. Kita akan mempelajari lebih dekat tentang masing-masing jenis sumber daya alam tersebut. Yang pertama yaitu sumber daya alam dibedakan berdasarkan jenis. Ada 2 yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manfaatnya bagi manusia adalah sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai obat-obatan, yang ketiga sebagai bahan bangunan. Sebagai bahan makanan contohnya buah-buahan, sayuran. Sebagai obat-obatan contohnya ginseng, kunyit, dan lain-lain. Sebagai bahan bangunan contohnya pohon jati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Apa itu contohnya? Air, sinar matahari, dan tanah. Pemanfaatnya bagi manusia bagaimana? Sebagai sumber minuman, yaitu air. Tentunya air yang bersih dan menyehatkan. Yang kedua, sinar matahari dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penerangan. Yang ketiga, tanah dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian selanjutnya, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang bisa disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulihnya cepat. Artinya apa? Dengan sifat pulih cepat tersebut, sumber daya alam akan kembali dapat digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Jadi, kalau tumbuhan sebelum habis kita sudah nanam lagi bibitnya, hewan pun demikian. Itu maksud dari sifat pulihnya yang cepat. Selanjutnya, sumber daya alam tak terbarukan. Apa itu sumber daya alam tak terbarukan? Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam ini mempunyai sifat pulihnya lama, dan untuk penyediaannya pun mempunyai proses yang sangat panjang. Seperti apa prosesnya? Butuh pengeboran, pengolahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita dihimbau untuk memakainya dengan hemat. Apa contohnya sumber daya alam yang tak terbarukan? Batu bara dan BBM. BBM adalah bahan bakar minyak. Nah, sekarang Ustazah akan mengurai tentang batu bara dan BBM. Batu bara bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedua,
produksi besi dan baja, yang ketiga bahan bakar pembuatan semen dan lain-lain. Selanjutnya, BBM bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, bensin, premium, pertalite, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahan bakar kompor atau minyak gas. Selanjutnya, sumber daya alam yang ketiga yaitu berdasarkan proses. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang langsung bisa digunakan sama sumber daya alam yang tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung digunakan yaitu sumber daya alam yang bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu teknologi atau pengolahan. Contohnya, buah-buahan, sayuran, dan air. Jadi buah-buahan setelah dipanen tanpa diolah pun bisa langsung dimanfaatkan. Sayuran pun juga demikian. Jadi tidak perlu pengelolaan pabrik yang begitu rumit. Itu sumber daya alam yang prosesnya bisa langsung digunakan. Selanjutnya, tidak langsung digunakan yaitu sumber daya alam yang baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng. Jadi memerlukan pengolahan yang rumit dengan alat-alat yang khusus. Kemudian berdasarkan proses tadi, nah ini contohnya sumber daya alam langsung. Nah ini ada buah, ada sayur, air, kemudian ada minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam dipengaruhi dengan lingkungan. Yang ketiga, sumber daya alam itu pengadaannya dipengaruhi lingkungan. Keberadaan dan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Artinya, lingkungan yang terawat membuat kualitas sumber daya alam baik. Contohnya, ketika air sungai bersih, maka ikannya akan sehat dan yang mengkonsumsi juga akan menjadi sehat. Jika lingkungan kotor seperti ini dan tidak terawat atau tercemar, membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya sungai yang tercemar, airnya kotor dan ikannya mati, sehingga manusia tidak bisa untuk menikmati ikan yang baik atau ikan yang sehat. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita ingat tentang sumber daya alam. Ingat ya, jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi 3. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.